Halo teman-teman semuanya, selamat datang di kelas Rakuntansi bersama saya Randi Kuswanto pada seri belajar AKL Mudah. Di video kali ini kita akan membahas terkait chapter 6 yaitu Intercompany Profit Transaction Plan Asset yang mengutip buku Beams, Clement, Anthony, and Lowenshon. Adapun beberapa topik yang akan kita bahas adalah ini dia ya. Jadi kita akan membahas transaksi penjualan aset tetap baik yang tidak terdepresiasi maupun yang terdepresiasi yang dilakukan antar perusahaan grup atau antar perusahaan konsolidasian. Jadi memungkinkan sekali ya bahwa antar perusahaan konsolidasian yaitu antara parent dan subsidiary melakukan transaksi penjualan aset tetap baik itu secara downstream dan upstream. Tentunya berdasarkan video sebelumnya sudah paham ya perbedaan transaksi upstream dan downstream. Untuk itu marilah kita bahas topik yang pertama yaitu penjualan aset tidak terdepresiasi downstream. Nah, berikut adalah consolidation work paper sebagian untuk menyederhanakan yang mana dalam work paper ini terdiri dari dua section ya, yaitu adalah laporan laba rugi P&L statement dan ada statement of financial position. Di sini kita akan fokus pada transaksi tanah ya. Dan kita mulai secara downstream terlebih dahulu. Nah, jadi bagaimana objektif dari pembelajaran kali ini? Objektifnya ialah agar kita semua dapat menentukan apa jurnal eliminasi yang tepat dalam menyusun laporan konsolidasi tahun berjalan, serta dapat menghitung berapa nilai income from subsidiary dan nilai non-controlling interest share, yang mana kedua akun ini merupakan akun salah satu yang paling terpenting ya dalam topik laporan konsolidasi, karena transaksi intercompany profit ini juga berpengaruh khususnya terkait downstream dan upstream yang berpengaruh dalam perhitungan nilai income from subsidiary maupun non-controlling interest share. Maka kita fokus pada soal yang sederhana terlebih dahulu ya, yaitu terkait downstream tanah ya. Karena ini downstream, maka saya buat contoh soal sendiri saja ya, bisa disimak. Jadi di sini kita asumsikan parent memiliki tanah. Di sini kan SOFP-nya harusnya memiliki cash, lalu ada account receivable, ada inventory, dan lain-lainnya. Tapi kita ambil yang spesifik saja ya, sesuai dengan apa yang kita bahas, yaitu tanah. Anggaplah di sini parent memiliki tanah yang awalnya adalah 100 pada 1 Januari. Tanah ini kan tidak terdepresiasi dan asumsi kita tidak lakukan revaluasi, maka nilainya bisa dibilang sama setiap tahunnya. Kita ambil yang 1 tahun pertama saja. Jadi kalau tanah ini 1 Januari dan 31 Desember ya sama-sama nilainya 100 ya. Jadi nggak relevan juga karena nggak ada terdepresiasi ya. Jadi tanggal tidak perlu ditentukan. Kalaupun mau ditentukan boleh 1 Januari atau 31 Desember. Karena tadi saya bilang tidak relevan ya karena tidak ada faktor depresiasi. Nah sekarang tanah ini kan parent memiliki nih laporan posisi keuangan aset-asetnya. Nah, parent ini punya tanah senilai 100. Yang mana di periode ini dijuallah ke subsidiary. Nah, dijualnya seharga 120 misalnya. Maka di sini kan tanahnya sudah menjadi 0 nih tentunya. Dan pindahlah tanah ini ke dalam buku subsidiary, yaitu senilai 120. Parent pun akan mencatat jurnal seperti ini sebenarnya ya. Maka akan mencatat penerimaan kas 120 atas penjualan tanahnya, land-nya berkurang sebesar 100, dan di sini ada gain on sale of land senilai 20. Untuk mempermudah kita tulis ini gain saja ya. Maka di sini parent pun akan mencatat cash masuk di sini 120. Lalu di sini ada muncul akun gain tadi senilai 20. Tanahnya habis. Sementara subsidiary akan mencatat langsung saja, yaitu land pada cash senilai 120. Otomatis di sini pun cash-nya sebenarnya berkurang 120. Di sini kan kalau kita lihat cash-nya bertambah 120. Karena ini perspektif konsolidasian, maka ini saling hapus, jadi nggak relevan. Maka saya hapus ini ya.
Yang penting adalah dari transaksi penjualan tanah ini, parent akan mencatat keuntungan 20 di periode ini, dan subsidiary akan mencatat 120. Tanah yang harusnya nilai yang fair-nya atau nilai yang adilnya adalah 100. Karena kan kita asumsi bahwa transaksi sesama satu grup itu kan adalah transaksi yang tidak berbasis arm's length transaction. Artinya nilainya bisa saja dibuat jadi mengada-ngada, misalnya tidak sesuai dengan nilai wajar seharusnya. Maka kita harus eliminasi itu ya, kalau ada transaksi-transaksi yang sifatnya intra-company seperti ini. Oke, kita masuk lagi sekarang. Oke lah, anggaplah transaksi tahun ini hanya ini saja. Efeknya parent akan mengakui gain 20 dan pasti akan mempengaruhi net income-nya ya. Net income parent-nya, yang mana kita tidak beri nilainya. Dan subsidiary juga ya kita kasih aja misalnya nilainya adalah 200. Oh ya, saya lupa di sini ya. Anggaplah kepemilikan subsidiary ini misalnya adalah kita bisa tulis 90% aja ya, ownership. Oke, kita lanjut lagi ya. Lantas di akhir periode kita harus menyusun laporan konsolidasi. Nah, untuk menyusun laporan konsolidasi, konsepnya adalah kita menggabungkan seluruh akun antara parent dan subsidiary. Nah, tapi kan memang ada beberapa akun yang harus dieliminasi karena tadi transaksinya tidak dalam nilai yang fair. Sekarang kita bahas lagi dari perspektif konsolidasian, tanah ini kan sebenarnya sama saja ya secara fisik. Tanahnya hanya berubah kepemilikan saja. Tapi lihat, awalnya yang nilainya 100 menjadi 120. Kenaikan 20 ini kan ditentukan sesama satu grup, yang mana nilainya pasti tidak fair jadinya ya. Maka kita dari perspektif konsolidasian, kita harus mengakui pada nilai awalnya, yaitu nilai tanah itu sendiri. Secara fisik dia nggak berubah, hanya berubah secara persuratan saja jadinya. Secara kepemilikan itu kan di atas kertas saja ya. Maka 120 ini kan kalau kita masukkan di dalam laporan konsolidasi, maka akan salah. Maka apa yang harus dilakukan? Yang kita tentukan nilai yang fair-nya berapa. Nilai yang fair-nya kan adalah 100. Maka di sini pasti kita harus melakukan pengurangan. Yang 120 ini harus kita eliminasi. Nah, bagaimana mengurangkan nilai tanah? Yaitu dikreditkan, kita kreditkan 20. Lalu kita lihat lagi di sini. Gain-nya kan di sini 20 tambah 0 lah, bisa dibilang gini ya. Apakah konsolidasi di laporan laba rugi konsolidasian akan muncul gain senilai 20? Tentunya gain ini kan tidak wajar ya, tidak fair lah munculnya 20 ini karena angkanya ditentukan sesama satu grup. Maka ini nilai yang tidak layak juga untuk dimasukkan. Maka bagaimana cara kita mengeliminasi gain? Menghapus gain dengan cara kita debitkan 20. Sehingga kalau kita masukkan di sini 20, lalu kita buat jurnal eliminasi yang mendebit 20, maka nilainya 0. Sesuai dengan yang seharusnya. Karena seharusnya tanah diakui nilai 100 dan gain diakui nilainya 0. Karena tanahnya tidak dijual ke pihak ketiga yang netral. Nah, maka di sini kita akan buat jurnal eliminasi yaitu 20 yang debit dan 20 kredit ini. Maka jurnal eliminasinya adalah gain pada land senilai 20 dan di sini senilai 20. Nah, dengan jurnal eliminasi ini, maka laporan konsolidasi kita akan benar. Oke? Nah, sekarang bagaimana kita menentukan nilai? Ini saya garis dulu ya. Karena jurnal eliminasinya sudah selesai. Jurnal eliminasi hanya satu saja. Sebentar. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan nilai income from subsidiary? Nah, caranya kan kita harus menentukan berapa subsidiary income-nya. Net income. Nah, subsidiary net income-nya kan tadi kita asumsikan adalah 200. Kita kan memiliki 90%, maka kita 90% kita kalikanlah 200. Maka 180. Nah, apakah transaksi laba ini yang senilai 20 ini
karena topik kita kan intercompany profit ya, laba ya. Laba antar perusahaan 20 ini berpengaruh terhadap income from subsidiary? Jawabannya adalah tergantung tipe penjualannya, apakah downstream atau upstream. Kalau downstream, maka kita patokannya begini saja. Kalau downstream itu aset pertama milik siapa? Jawabannya kan milik parent. Maka keuntungan, kerugian itu ditanggung parent seluruhnya. Maka di penjualan downstream ini kita akan menghapus gain tadi ini ya. Sebentar. Nah, maka di sini ada gain tadi. Apa yang kita lakukan? Maka ini 100% gainnya kan tadi senilai 20 kayak. Oh, ini 20 ya. Nah, gain ini kan sifatnya adalah unrealized gain ya. Maka 20 ini sebenarnya minus 20 ya, karena gainnya kita harus batalkan. Sehingga kerugian dalam tanda kutip, sebenarnya bukan kerugian ya unrealized gain ini kita menjadi ditanggung oleh parent seluruhnya. Jadi 100% kalilah 20 ini. Sehingga inilah nilai income from subsidiary-nya, yaitu senilai 160. Sementara berapa nilai non-controlling interest share-nya? Nilai non-controlling interest share-nya sama sebenarnya, yaitu basisnya adalah laba bersih anak, yang mana nilainya 200 ya. Tapi kan ini milik ininya kan hanya 10%, maka 10% kali 220. Sementara unrealized gain-nya ya tidak ada, karena ini penjualan downstream, yang mana kalau downstream tadi asetnya pertama milik siapa? Milik parent, maka keuntungan kerugian ditanggung parent seluruhnya. Sehingga bisa dibilang NCI share-nya adalah 20. Nah, inilah angka yang akan nanti kita buat jurnal eliminasi lanjutan ya, terkait dengan penyusunan laporan konsolidasian. Cuman kita tidak bahas ya. Oke, inilah topik pertama kita, yaitu intercompany profit of land secara downstream. Selanjutnya kita akan bahas terkait penjualan upstream-nya. Baiklah, kita sekarang masuk contoh yang upstream ya. Kalau upstream ini kan berarti tanah pertama tadi menjadi milik subsidiary. Nah, jadi awalnya subsidiary punya tanah nih yang nilainya 100, lalu dijual dengan ke parent senilai 120. Maka kan parent akan menjurnal seperti ini ya. Parent akan menjurnal land pada cash senilai 120 dan 120. Nah, kenapa harganya 120? Ya, ini transaksi yang ditentukan dalam satu grup ya. Artinya memang bisa saja tanahnya 100 dijual 1000. Nah, itu yang membuat kenapa nilainya tidak fair tadi. Di sini subsidiary akan mengakui gain senilai 20. Tadi kan anggap net income-nya 200 ya. Sudah include yang 20 gain on sale of land ini tadi ya. Oke lah, anggaplah ini transaksi yang terjadi di sepanjang tahun. Sekarang kita mau susun laporan konsolidasinya. Maka kita harus mengeliminasi transaksi-transaksi yang sifatnya intercompany profit tadi. Nah, maka kita lihat saja nih, kalau saya jelaskannya kan terbalik ya dari konsolidasinya dulu ya. Supaya menekankan bahwa yang harus diakui dalam laporan konsolidasian adalah transaksi-transaksi yang fair saja. Maka land ini kan, apakah land ini kita akui di dalam laporan konsolidasi 120? Jawabannya kan tidak. Kita harus akui sesuai 100. Maka harus ada yang dieliminasi, yaitu sebesar 20. Gain ini juga tidak fair karena timbul dari transaksi grup, maka kita eliminasi 20 sehingga tidak ada gain yang diakui dari ke dalam laporan konsolidasian. Maka kita dapatlah jurnal eliminasi spesifik terkait transaksi intercompany ini, yaitu jurnalnya adalah gain pada land senilai 20. Nah, kalau teman-teman lihat jurnalnya itu sama persis antara penjualan downstream dan upstream. Jadi memang sama ya teman-teman ya. Bedanya di mana? Nanti bedanya ada di perhitungan income from subsidiary dan non-controlling interest share-nya. Nah, jadi di sini sudah selesai ya jurnal eliminasinya.
Ingat jurnal eliminasinya ada lagi ya, yaitu kita harus menghapus income from subsidiary, dividen anak, dan seterusnya. Cuman yang relevan terkait transaksi laba interperusahaan terkait aset tetap ya hanya ini saja. Maka objektif selanjutnya adalah kita menghitung income from subsidiary-nya ya. Di sini kalau kita lihat sebenarnya mekanismenya mirip. Hanya saja unrealized gain-nya ini yang di downstream itu ditanggung 100% oleh parent. Nah, karena ini penjualan upstream, barang pertama milik siapa? Ada di mana? Yaitu ada di subsidiary. Nah, kepemilikan subsidiary ini kan tidak hanya 100% milik parent. Ada 10% milik non-pengendali. Maka gain dan unrealized gain-nya pun harus dibagikan sama rata sesuai proporsi. Artinya unrealized gain 20 ini juga ditanggung oleh parent hanya 90%-nya saja. Sehingga nilai labanya yang diperoleh dari entitas asosiasi hanya 162. Nah, ini sebenarnya berlaku sama juga ya. Artinya unrealized gain di sini akan masuk juga yang mana senilai 10%. Sehingga nilai non-controlling interest share-nya sekarang menjadi 18. Jadi perbedaannya ada di perhitungan income from subsidiary dan non-controlling interest share. Nah, mungkin kita akan melanjutkan lagi ya nih, nanggung nih parent entries-nya. Di tanggal 3 Desember kan tentunya parent akan mengakui laba anak ya. Dengan jurnal harusnya investment in subs pada income from sub yang mana nilainya adalah ya ini tadi 162. Ini juga 162. Sementara kalau yang di atas kan maka ini ada jurnal, maaf. Oh, ini typo ya. Nilainya adalah 160 ya. Nah, inilah nanti yang income from subsidiary-nya yang akan dieliminasi ya. Jadi ini jurnalnya, oke. Inilah topik 1 dan 2 yaitu proses konsolidasi aset yang tidak terdepresiasi baik secara downstream dan upstream. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang membahas terkait aset terdepresiasi. Nah, mungkin kita akan beri contoh mesin ya. Baiklah, di sini sudah ada wallpaper yang baru terkait equipment. Di sini kita bahas terkait penjualan equipment secara downstream terlebih dahulu. Jadi di sini kan parent asumsinya punya equipment. Nah, mungkin detail kecil yang saya infokan adalah begini ya. Misalnya perusahaan punya equipment nilainya 100. Lalu sudah terdepresiasi, anggaplah 100 ini didepresiasi 5 tahun. Berarti kan setahun ada akumulasinya ya. Nah, yang mana nilainya 20 ya. Saya buat begini deh. Nah, ini teman-teman harus paham ya bahwa penyajian seperti ini sama juga dengan penyajian seperti equipment 80 net itu sama dengan penyajian yang sebelumnya ini tadi. Oke ya, itu detail kecilnya karena nanti mungkin saya saat menjelaskan kadang menggunakan yang net, kadang menggunakan yang akun akumulasi. Jadi sebenarnya itu sama saja ya. Nah, kembali ke soal lagi. Anggaplah perusahaan punya equipment yang nilainya 100 saja, nilai bukunya 100. Lalu peralatan ini dijual ke subsidiary. Sehingga muncul intercompany profit or loss ya. Cuman dalam konteks aset terdepresiasi atau equipment ini kita harus tahu tanggal penjualannya. Karena tanggal penjualan itu akan berpengaruh dalam penentuan beban depresiasi yang perlu kita hapus ya. Atau akan berpengaruh pada jurnal eliminasi yang timbul nanti. Nah, sebagai gambaran ekstrimnya, anggaplah terjadi penjualan equipment ini pada tanggal 31 Desember. Misalnya ya. Pada tanggal 3 Desember, parent punya aset
tetap equipment yang nilai bukunya 100. Anggaplah dijual ke subsidiary dengan nilai misalnya 120. Maka kan parent akan menjurnal sebenarnya kan seperti ini ya. Parent akan memperoleh kas nilai 200, lalu ada equipment-nya terhapus juga senilai maaf 120 ya. Ini 100, lalu ada 20, lagi-lagi adalah gain, jelas ya. Sehingga di sini equipment-nya sudah berpindah menjadi milik subsidiary dan muncul gain 20. Nah, ini transaksinya terjadi di 31 Desember. Yang mana di 31 Desember ini juga kebetulan kita harus susun laporan konsolidasian. Maka yang terjadi adalah kita harus mengeliminasi transaksi-transaksi yang tidak fair tadi. Apa yang tidak fair? Satu, equipment ini harusnya nilainya 100. Dia menjadi 120 itu karena ada transaksi satu grup saja yang mana tidak berdasarkan prinsip arm's length transaction ya. Maka ini kan kita eliminasi 20. Hingga nilai equipment-nya menjadi wajar lagi yaitu 100 ya. Lalu di sini kita harus hapus juga 20 sehingga jadi 0. Dan jurnal eliminasinya otomatis yang 20 yang ini ya. Sama yang ini ya. Jadi jurnalnya adalah gain dan equipment. Senilai 20 dan 20. Dan ini sudah benar. Memang kita jurnal eliminasinya seperti ini ya. Karena transaksinya seperti ini. Nah, ini terjadi karena penjualannya terjadi di 31 Desember. Apa perbedaannya? Nah, sekarang kita bahas yang 1 Januari. Kalau seandainya transaksi ini terjadi di 1 Januari. Kita ulangi kembali ya. Nah, parent tetap akan menjurnal ini. Cash 120, equipment, dan gain. Sehingga equipment-nya juga menjadi 120 di sini. Oke? Nah, sekarang perbedaannya adalah saat di 1 Januari, equipment ini kan digunakan oleh subsidiary. Equipment ini akan didepresiasikan oleh subsidiary tentunya. Yang mana akan timbul yang namanya depreciation expense. Yang mana ditanggung oleh subsidiary, tidak ditanggung oleh parent lagi. Berapa nilainya? Nah, nilainya anggap saja misalnya disusutkan selama 5 tahun. Maka perhitungan beban penyusutannya kan adalah beban depresiasi adalah 120 dibagi 5. Jadi sama dengan 24. Di sini akan muncullah beban depresiasi senilai 24. Dan muncullah akumulasi senilai 24. Oke? Benar ya? Jadi saat subsidiary membeli mesin seharga 120 dan didepresiasikan selama 5 tahun, maka akan muncul depreciation expense pada accumulated depreciation. Sementara parent mencatatnya apa? Parent mencatatnya yang tadi ini ada gain 20 aja ya. Jadi ada gain 20 saja di sini. Jadi ini transaksi yang selesai. Equipment parent juga udah jadi 0. Misalnya anggaplah parentnya emang hanya memiliki satu equipment ini saja. Nah, sekarang kita ingin mengerjakan laporan konsolidasiannya. Maka ingat, kita harus mengeliminasi nilai-nilai yang tidak fair. Yang sudah pasti terbiasa adalah gain ini tidak fair, 20. Nah, ini tidak fair nilainya. Lalu apalagi? Equipment ini nilainya tidak fair juga 20. Tadi kan kita bahas. Maka di sini equipment-nya 100 dan di sini gain-nya 0. Nah, sekarang depreciation expense-nya. Apakah depreciation expense atas mesin ini nilainya 24? Jawabannya tentu tidak, karena 24 dihasilkan dari angka 120 yang tadi tidak fair. Apakah ini harus dihapus juga beban depresiasinya? Jelas tidak juga, karena kalau itu digunakan masih di parent, tetap ada beban depresiasinya, bukan berarti tidak depresiasi. Maka kita harus mencari berapa beban depresiasi yang dieliminasi. Nah, konsepnya sederhana, teman-teman. Jadi, beban depresiasi yang harus dieliminasi
atau yang tidak fair ya. Tidak fair itu kita tentukan dengan cara beban depresiasi, nggak usah beban lagi, depresiasi seharusnya dikurang dengan depresiasi baru, dibebankan. Depresiasi seharusnya berapa? Depresiasi seharusnya kita harus membandingkan ini ya, depresiasi seharusnya berapa? Tadi kan aset ini kan nilainya awalnya 100. Anggaplah disusutkan 5 tahun, maka kan yang seharusnya adalah 100 bagi 5, maka 20. Inilah depresiasi seharusnya. Ini harus kita bandingkan dengan depresiasi yang dibebankan. Yang kita bebankan kan dalam satu grup ini ya 24 ya. 24. Nah, maka selisihnya ada 4 selisihnya. Nah, 4 inilah yang harus kita eliminasi. Jadi kita eliminasilah senilai 4. Beban depresiasi debit kita eliminasi, jadi dikreditkan. Akumulasinya juga tidak fair nilai 24. Akumulasi yang fair adalah yang nilainya 20. Maka ini kita eliminasi juga. Sehingga 24 kurang 4 itu muncul 20 beban depresiasi, dan di sini akumulasinya 20. Jadi menggunakan angka yang awal yang 100, yang mana itu angka yang fair, karena 120 ini kan sudah tidak fair lah ya, tanda kutip. Maka kita buat jurnal eliminasinya. Yang kedua, yaitu yang debitnya adalah akumulasi ya. Kita buatlah di sini akumulasi pada depreciation expense senilai 4 dan 4. Nah, demikian terkait jurnal eliminasi transaksi intercompany profit yang equipment. Jadi ada 2, bedanya ada tambahan lagi yang accumulated depreciation dan depreciation expense ini senilai 4. Ingat angka 4 diperoleh tadi dari beban depresiasi seharusnya dibandingkan dengan depresiasi yang dibebankan. Ini bukan tanda kurang ya, ini tanda banding saja sih. Jadi jangan sampai menghafal yang mana, karena kan kalau menghafal formula nanti takutnya bingung ya. Yang seharusnya dikurang dibebankan atau dibebankan kurang seharusnya. Cukup dibandingkan saja, karena yang kita butuhkan adalah selisih. Oke? Lanjut lagi. Sekarang bagaimana cara menentukan income from subsidiary. Nah, ini ya isunya ya, income from subsidiary. Maka sama, kita harus menentukan laba anak dulu ya, laba anak. Kita kopas dulu. Yang harus kita lakukan adalah kita deteksi laba anak. Laba anak di sini belum ada ya. Nah, anggap aja ya, ini laba anak 200, termasuk depreciation expense yang ini tadi 24. Maka di sini 200. Maka kita berhak atas 90%-nya. Lalu ada unrealized gain juga nih, yang mana nilainya adalah 20. Karena ini downstream, maka seluruh untung rugi, seluruh beban pendapatan itu ditanggung oleh parent seluruhnya. Ada unrealized gain di sini yang nilainya 20. Maka kita tanggung semuanya 20. Lalu ada depreciation expense yang dikredit nih ya, dikredit. Itu kan artinya dalam tanda kutip untungnya. Maka ini kita akui juga nih. Yang mana nilainya 4 ya. Positif ya, 4 ya. Kenapa 4 positif? Karena di jurnal eliminasinya dia dikredit. Tanda untung lah, quote and quote ya, tanda kutip ya. Maka ini juga menjadi, ini saya tulis gini deh ya, agak aneh sih, tapi nggak apa-apa ya, ini kan akuntansi ya. Gain on depreciation expense-nya 4. Maka di sini 4 dikali 100% ya, 100% ya, 100% kali 4. Karena ini tadi ya, downstream. Artinya untung rugi dari transaksi intercompany tadi itu ditanggung oleh parent seluruhnya. Maka kalau kita jumlahkan menjadi, nah inilah nilai income from subsidiary. Sementara berapa nilai NCI share? Nilai NCI share hanya yang ini saja, tidak relevan bagi non pengendali terkait penjualan downstream. Ini cukup 10%.
maka parent akan menjurnal, ada jurnal juga nih di parent ya, investment in subs pada income from subs, yang mana nilainya adalah ini tadi 160. Oke, tentunya sampai di sini sudah mengerti ya. Nah, kalau sudah mengerti di sini sebenarnya pasti udah kebayang bagaimana transaksi equipment ini secara upstream. Eee, Tebakannya pasti adalah ini ya, jurnal eliminasinya pasti sama. Jadi baik downstream dan upstream itu jurnal eliminasi pasti sama. Hanya saja perbedaan dalam penentuan nilai income from subsidiary. Maka kita akan masuk selanjutnya terkait topik terakhir kita, yaitu adalah equipment di upstream ya. Baiklah, kita akan melanjutkan intercompany profit equipment upstream. Di sini kalau upstream berarti kan equipment awalnya dimiliki oleh subsidiary ya. Nah, subsidiary menjual ke parent pada tanggal 1 Januari, yang mana parent akan mengakui equipment pada cash, pada cash senilai 120. Nah, ini harga kesepakatannya ya 120, terlepas ini wajar atau tidak misalnya. Sehingga subsidiary sudah tidak memiliki equipment-nya lagi dan sekarang berpindah ke parent 120. Baiklah, ini karena ini 1 Januari, maka parent akan mendepresiasikan sepanjang tahun dan akan mengakui beban depresiasi sebesar, asumsi saja ya, misalnya 120 ini memang untuk 5 tahun. Nah, maka kan 120 bagi 5 yaitu tadi 24 beban depresiasinya, dan akan muncul akumulasi depresiasi senilai 24 juga. Subsidiary akan mencatat keuntungan sebesar 20 karena dia punya equipment awal 100 dan dijual seharga 120. Jadi posisinya sama persis, angka-angkanya itu sama persis dengan yang downstream, hanya saja dibalik sekarang. Nah, lalu bagaimana posisi konsolidasinya? Jelas kita harus mengeliminasi yang tidak fair. Ya lagi-lagi yang tidak fair adalah gain sama nilai equipment ini ya. Harusnya adalah 100 di sini dan ini harusnya 0 dari perspektif konsolidasian. Nah, harus menggunakan nilai-nilai yang awal saja. Nah, depresiasinya berapa yang fair? Asumsi ya, ini asumsi. Nanti di akhir video saya akan berikan konsiderasi lagi terkait beban depresiasi yang harus dieliminasi ini ya. Jadi di sini kan asumsi awal equipment itu dimiliki oleh subsidiary 100. 100 ini diasumsikan, nah lagi-lagi diasumsikan ya, disusutkan 5 tahun. Maka 100 bagi 5 kan 20. Ingat ya, kita harus membandingkan depresiasi seharusnya dengan typo ya. Depresiasi seharusnya dengan depresiasi dibebankan. Nah, depresiasi dibebankan 24, yang seharusnya kan adalah 20. Maka ini ada selisih 4, yang mana harus kita adjust lah ya, atau kita eliminasi 4-nya. Nah, 4 ini harus kita eliminasi, maka depreciation expense-nya di sini ada 4 dan akumulasi otomatis akan berpengaruh 4 juga di sini. Karena kan satu pasangan lah ya. Maka di sini beban depresiasinya akan muncul 20 yang mana sesuai dengan seharusnya. Dan di sini akumulasinya juga yang seharusnya adalah 20 intinya. Oke ya. Maka jurnal eliminasinya adalah yang angka 20, 4, 20 dan 4 ini. Yang mana jurnalnya kalau menyesuaikan dengan akunnya adalah gain pada equipment senilai 20 dan accumulated depreciation pada depreciation expense nilai 4. Nah, kalau teman-teman lihat, ini sama persis dengan yang di atas tadi. Ini sama persis. Ya. Jadi upstream dan downstream itu akan sama di level elimination entries-nya akan sama. Tapi di income from subsidiary-nya yang berbeda. Jadi kalau kita dilihat di sini, angkanya kan 200 ya laba anak. Maka kita berhak 90% kali 200. Unrealized gain-nya, ini kan gain-nya 20. Maka ini minus 20 karena unrealized ya. 20 ini
hanya 90% yang kita tanggung di upstream. Dan 4 di sini juga hanya 90% yang kita tanggung. Selanjutnya, maaf, saya langsung kopas. Sehingga income from subsidiary-nya adalah 166 ya. Tunggu. Oh, saya salah ya di sini tadi ya. 100% ya, maaf. Nah, ini 100% ya, tapi karena kekopas yang tadi ya. Ini juga hanya 90%, cuman ini komanya belum ada. Oke ya, jadi di sini ada koma juga nih. 165,6 ya. Nah, hal ini sama nih jadinya dalam penentuan NCI share. Kita hanya ganti ininya saja ya, persentasenya. Yaitu ini 10%, ini juga 10%, ini juga 10%. Jadi inilah nilai income from subsidiary dan NCI share. Nah, maka di sini 166-nya masih sama ya. Harusnya ada komanya. Nah, ini dia. Jadi perbedaannya adalah di sini tadi ya, income from subsidiary dan non-controlling interest share. Demikian 4 topik yang kita bahas dari intercompany profit of plan asset. Terakhir sebelum penutup saya ingin menjelaskan terkait depresiasi yang harusnya dieliminasi. Angka 4 ini berasal dari mana sih sebenarnya? Karena kalau kita lihat beberapa sumber, angka 4 ini didapat dari ini nih, gen ini tadi, gennya kan 20. Nah, 20 itu dibagi dengan masa manfaat aset di kepemilikan barunya. Jadi kan di sini kalau contoh kasus upstream ini kan kepemilikan barunya oleh parent. Nah, parent ini mendepresiasi asetnya berapa lama? 5 tahun, maka 20 yang gen ini dibagi 5. Nah, ini menurut saya agak keliru. Memang di contoh ini dan contoh sebelumnya tadi terasa sama saja dan pas saja ya. Kenapa tidak ada masalah di contoh soal? Karena tadi di contoh soal ini saya menggunakan asumsi baik subsidiary dan parent itu menyusutkan dengan jumlah tahun yang sama. Sekarang coba kita bahas ya, seandainya jumlah tahunnya berbeda. Contoh misalnya begini, saya ulang lagi kasus yang ini ya, misalnya ya. Equipment awalnya ada 100, lalu dijual 120 ke subsidiary. Anggaplah subsidiary menyusutkan selama alih-alih 5 tahun, ternyata disusutkan selama anggap misalnya adalah 8 tahun misalnya. Maka cara menentukan angka 4 yang ini atau artinya beban depresiasi yang harus kita susutkan adalah menggunakan konsep ini. Kita harus membandingkan di sini ya, saya zoom aja. Beban depresiasi yang harus dieliminasi itu didapat dengan yaitu membandingkan depresiasi seharusnya dengan depresiasi dibebankan. Depresiasi seharusnya adalah 100 bagi 5. Oke? Yang mana dapatnya adalah 100 bagi 5 adalah 20. Dibandingkan dengan depresiasi dibebankan. Depresiasi dibebankan tadi adalah 120 bagi 8. Bagi 8 ya. Maka ini 120 dibagi 8 adalah 15. 15 ya. Maka ini kan berarti kita harus mengakui depresiasi ini sebesar 20 yang seharusnya. Karena di sini yang dibebankan adalah 15, saya hapus dulu ya. Posisinya kan seperti ini ya. Depresiasi yang dibebankan kan 15, padahal yang seharusnya adalah 20 ya. Maka kita harus menambah beban depresiasinya sebesar 5. Artinya di bawah sini akumulasinya 15, kita harus menambah akumulasinya sebesar 5 juga. Sehingga di sini menjadi 20 dan beban depresiasinya juga menjadi
20. Dan artinya jurnal eliminasinya alih-alih depreciation expense yang dikredit, ternyata eliminasi itu depreciation expense-nya harus didebit. Maka jurnal eliminasinya adalah depreciation expense ya sebesar 5 dan 5. Dampaknya apalagi? Income from subsidiary-nya juga jadinya. Ini bukan gain lagi karena posisinya di sini sudah didebit. Maka di sini jadinya loss. Tunggu, ini tadi ada kekeliruan ya. Ya, ini 90%. Dan ini ya sudah 90% semua ya. Oh, ini. Oh, maaf, ini downstream ya. Downstream 100% ya. Nah, maka efeknya adalah depreciation expense-nya di sini adalah menjadi 5. Dan karena ini di debit tadi, ini jadi minus 5. Nah, karena ini downstream, maka tidak berpengaruh ke non-controlling interest share. Jadi kalau menggunakan beberapa sumber yang umum tadi, yaitu 20/8, itu salah ya jadinya ya. Karena kalau 20/8 kan maka nanti jurnalnya accumulated pada depreciation. Boleh kita menggunakan cara cepat, yaitu tadi gain-nya dibagi masa manfaat, itu kalau di soal disebutkan bahwa masa manfaat antara parent dan subsidiary setelah penjualan itu sama. Di soal pertama saya kan subsidiary kalau kalau tidak dijual dia akan menyusutkan 5 tahun, setelah dijual juga menyusutkan 5 tahun. Maka itu boleh pakai cara instan, yaitu gain-nya bagi masa manfaat. Tapi saran saya tetap secara konsep kita harus gunakan konsep ini ya. Jadi beban depresiasi yang harus dieliminasi adalah kita bandingkan depresiasi seharusnya dengan depresiasi dibebankan. Baiklah teman-teman semuanya, demikian video pembahasan terkait intercompany profit transaction plan asset. Semoga apa yang tadi sudah kita belajar bersama dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua dalam mempelajari akuntansi keuangan lanjutan dengan lebih mudah dan lebih menyenangkan. Demikian dari saya, selanjutnya kita akan masuk ke video berikutnya. Salam akuntansi, salam rakuntansi.